Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyajikan informasi mengenai sosok pahlawan nasional Haji Ilyas Yakob dari Bayang, Pesisir Selatan. Ilyas Yakob lahir pada tanggal 14 Juni 1903 di Desa Asam Kumbang, Pesisir Selatan. Ia adalah anak dari pernikahan Siti Hajar dengan Haji Yakob, seorang pedagang kain di lingkungan agama. Ibu Ilyas Yakob merupakan putri Syekh Abdurrahman, seorang ulama besar dan pejuang kemerdekaan di wilayah Bayang. Lahir dan tumbuh di alam Minangkabau yang erat dengan nuansa adat dan agama membuat Ilyas Yakob dikenal pandai, sehingga amat lumrah jika pendidikan pertama ditempuhnya di Government Inland School. Sebagai cucu ulama, ia memiliki bekal agama yang diperoleh dari sang kakek dan gurunya, yaitu Syekh Haji Abdul Wahab. Pada tahun 1917 hingga 1919, Ilyas Yakob bekerja sebagai juru tulis di perusahaan tambang batubara Ombilin Sawalunto. Namun, tak lama karena protesnya terhadap sikap pimpinan dan perusahaan yang menerapkan imperialisme dan kolonialisme secara beringas kepada buruh pribumi. Pada tahun 1923, Ilyas Yakob berkesempatan ke Mesir. Di sana anak bangsa ini aktif dalam berbagai organisasi politik seperti Hizb al-Watan, fungsionaris, wakil ketua organisasi sosial politik Jamiat al-Khairiyah, dan ketua organisasi politik Difa al-Watan. Di samping itu ia pernah menjabat sebagai ketua perkumpulan mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Mesir. Di samping itu Ilyas Yakob juga aktif di berbagai surat kabar harian di Kairo. Ia bersama Mukhtar Lutfi mendirikan majalah seruan di Al-Azhar. Kepiawaiannya dalam dunia politik dan jurnalistik dianggap membahayakan kedudukan Belanda, sehingga di tahun 1929 ia dipulangkan dari Mesir. Dan tepat di tahun 1930, Ilyas Yakob mendirikan Partai Muslim Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, yang bertujuan untuk menegakkan Islam dan memperkuat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu membuat pemerintah Belanda mengawasi segala tindak tanduk Ilyas Yakob dan kemudian mengeluarkan surat pengasingan pada tanggal 27 Desember 1933. Dan pada tahun 1934 Ilyas Yakob dijadikan tahanan politik di Digul. Namun karena pecah perang Pasifik, maka tahanan Digul diungsikan ke Australia, dan di sana para tahanan diajak pro terhadap kolonial. Namun Ilyas Yakob menolak dengan alasan sakit. Berkat pemikiran dan perhatiannya terhadap Indonesia sejak periode kemerdekaan, maka Ilyas Yakob dinobatkan sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden nomor 74 tahun 1999. Ia pun mendapat penghargaan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dengan SK Menteri Sosial nomor 61 di tahun 1968. Dan di tahun yang sama, yaitu pada tanggal 16 Desember 1968, Ilyas Yakob mendapat piagam penghargaan sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana, sehingga tak heran jika namanya diabadikan menjadi nama gedung dan jalan. Demikianlah sekilas narasi dari sosok pahlawan nasional Haji Ilyas Yakob. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat. Terima kasih.